lagi udah kayak gitu. Itu mah begini ya, kalau kita melihat sisi pandang Komeng ya, ini kan sesuatu yang fenomenal juga. Ini juga satu jawaban cita-cita yang tersembunyi buat para komedian ya, khususnya Komeng. Bopak beberapa kali juga banyak diwawancarain tentang Komeng nih. Dari awal pertama Bopak sudah memberikan statement kalau tentang Komeng nih, Bopak sudah memprediksi. Jadi sebelum ini rame kita udah ngomong duluan waktu itu. Karena kan berapa paslon ini kan mencari jago-jagonya di dunia komedi ini kan, ada yang mewakili dengan bahasa-bahasa yang sarkanis begitu ya kan, menjatuhkan. Tapi di pihak kita Komeng itu tidak melakukan manuver-manuver politiknya kayak begitu. Dan kedua, waktu Bapak ditanya Komeng kenapa dipilih, oh dia aneh bilang pantas terpilih karena salah satu pengalaman dia memimpin kita itu pada saat dia memimpin Paski dulu di Jabar ya. Dengan keberhasilan Komeng merekrut teman-teman seniman yang sulit untuk dikumpulkan, apalagi seniman Jawa Barat ini. Luar biasa. Ini luar biasa Komeng. Itu semua terkontrol sama Komeng. Nah, disitulah akhirnya kita punya basic sama Komeng, dan Komeng pun terjun ke DPD. Itu pun sebetulnya nggak sengaja ya. Dia tuh sebelum nggak ada keinginan, tapi ada salah satu sahabat lah yang memberikan advice ke Komeng. Ya kita sebut aja Bang Padli John lah, memberikan semangat karena dia salah satu penasehat dari kita juga tuh. Betul, di Paski Jabar. Di Paski Jabar. Jadi Paski itu adalah Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Dan Komeng berjalan dengan rel tanpa partai. Iya benar. Dia independen. Cuman dia pintar, jenderal-jenderal yang kuat di belakang dia itu di situ ada Rudi Sipit, ada Jarwo, ada Daus Paro, Bopak Castello. Ini luar biasa ini orang-orangnya. Ini kan pakar politik internasional semua. Nah, Komeng tuh dapat asupan ilmu politik tuh dari mereka semua. Kita nggak salah menerjunkan Komeng itu. Ini ibarat katanya serangan kita nih 328 Mawar Merah. Iya enggak? Kodenya 328 Mawar Merah gitu tuh. Harus, karena misi kita itu Bang Komeng itu ngasih apa? Mawar Merah tuh bukan dulu merek catering tuh. Iya. Emang ada. Ini bensin udah pasti tahu kayak bensin tuh Mawar Merah. Kita bersyukur alhamdulillah pas kita lihat hitungan quick count itu kan, itu jauh. Padahal kita promonya itu aja aneh aja, cuma dapat tugas agak poster cuma 30-an nih bawa sama kaos 1. Depok. Jadi via telepon ke teman-teman ke Depok, Bopak tugasnya, kalau dia Bekasi. Dari udah ditunjuk sama Bang Komeng tim ses untuk wilayah Bekasi. Kebetulan kita kebanyakan bukannya, maaf ya, kita terus terang aja, ini berjuang dengan bismillah aja. Bismillah. Jadi Bang Komeng sendiri ngomong, gua sih terus terang aja untuk masalah materi gua nggak bisa deh, gua nggak bisa ngebantu. Padahal aneh secara pribadi aneh udah nelpon di Dubai minta turunan dana. Sampai sekarang aneh dianggap gila sama orang Dubai. Nggak turun-turun. Lu kenal kagak apa kagak gimana? Tapi alhamdulillah. Dari lebih banyak dari mulut ke mulut aja. Jadi kayak saya kan senangnya mancing. Saya ke arah mancing Sukabumi, saya omongin orang Sukabumi. Ada DPD caleg namanya Bang Komeng pelawak. Komeng pelawak. Pokoknya yang nomor yang namanya Alfiansa Komeng nomor 10 itu dia Komeng. Nah, ini begitu kita Abi Abdullah kan habis kau Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah. Aneh tugasin. Bi, tolong ya jaga suara Alfiansa Komeng. Sok katanya. Bikin laporan ke kita. Hampir 100% ya. Ke Kerawang. Pokoknya Kerawang semua. Pokoknya dari Cikarang apa ya, alhamdulillah kita. Nih sosok Bang Komeng itu sosok orang baik. Alhamdulillah di mata masyarakat Indonesia pun dia adalah orang baik. Jadi teman-teman di Jawa Barat semua Paski jawab saya ke ini kan, saya megang alhamdulillah Jabar kan, gantiin posisi Komeng ketua, saya yang giniin. Jadi semua kalau dari Korwil itu Paski Jabar saya kerahin untuk
memberi dukungan. Dan mudah-mudahan kita sebagai sahabat seperti di sini Daus, Bopak pribadi, Abi Abdullah, kita selalu berdoa biar Komeng lancar ke depannya, amanah. Aspirasi teman-teman komedian Jawa Barat, seniman-senimannya mudah-mudahan bisa terakomodir. Karena kita ada yang mewakili suara kita gitu. Ini masalah foto dia. Nah itu gimana tuh? Apa Foto. dari kalian juga ada masukan? Enggak, dia sendiri. Dia pernah saya ngomong, saya tanya sama dia. Dia ngomong ya, kalau yang lain kan pada serius-serius. Gua ngapain serius? Ya kan? Orang udah tahu gua. Yang gua begini aja udah begini, emang begitu, mau nggak niatan buat nyari apa. Dan itu perasaan juga bikin fotonya di tembok tuh, Iya, belakang tembok rumah dia. Nah, dengan adanya begitu ya, kan kita yang diserahin baju, gua ngambil baju cuma 30. Spanduk kalau gue nggak salah spanduk 2. Aneh. Karena memang nyetaknya dikit kan. Nah, ini pasang di mana tuh? Nih fotonya nih. Jadi orang komedi, gua harus komedi. Orang mah namanya spanduk pamflet itu kan jalan-jalan raya. Kalau saking gedenya kalau jalan raya gua pasti harus izin dulu kan. Iya ngomong terus tapi lama banget nyari. Iya kan ini kebanyakan foto. Tapi kalau foto itu emang jadi daya tarik juga gak sih? Atau emang ngalir aja? Kalau aneh ya, karena kan kalau masalah foto Komeng ini kan kita tidak bisa menilai secara individu ya. Ini kan kita faktor luck sebetulnya. Kita bicara faktor luck. Mungkin Komeng punya gambaran tokoh-tokoh lain serius gitu. Gue datang ini kan dari seni, seorang komedian. Masa gue harus menyampaikan aspirasi gue ini harus serius gitu. Gue nyengir aja mungkin ini something buat temen-temen gitu. Ternyata kemakan lah masyarakat Indonesia dengan wajah kayak begini. Akhirnya jadi jargon kan setiap KPU. Ohoy. Kayaknya dari masa ke masa ya, baru kali ini. Ya, foto caleg model kayak gitu. Kedua jarang banner tuh. Itu kan kesaktian luar biasa. Bukannya kita nggak mampu untuk membuat itu. Sebetulnya kita udah persiapin, pengen banyak beli, cuman kan kita malu, dompetnya pada pecah. Iya kan? Komeng apa adanya. Kalian yang saya bilang dengan niat baik, insya Allah akan dapat baik. Terpilih ternyata di luar dugaan. Saya sendiri pun berjuangnya dengan bismillah, melalui teman-teman saya sampaikan kemanapun saya setiap ada di lingkungan Jawa Barat saya sampaikan. Jadi saya titip nggak pakai apa kalender, kaos enggak ada, cuman sebagian aja ya karena waktu itu saya megang kalender 30 biji ya, paling itu lingkungan komplek di rumah aja ya. Pokoknya di lingkungan kita yang deket sama Komeng ya itulah Anik dapat kalender, kaos pun berapa gitu tuh nyaman ya, via telepon ke teman-teman yang tinggal di Depok atau tinggal yang di Bogor kita begitu. Dan kedua, 2 kandidat nih yang kita belain, termasuk mamangnya dia yang di DKI, Profesor Delami juga begitu. Itu piat-piat begitu. Ternyata kita mempromokan teman-teman melalui via telepon. Ya teman-teman pasti punya kekuatan lah secara masyarakat ya kan. Yang ngomong nih siapa kan? Aneh ngomong ke sini kan semua pada ngikutin karena nagih utang semua kan. Iya enggak? Ngikutin minta. Tapi alhamdulillah saya dibayar kalau punya utang. Jadi kita kayak apa sih, kayak bisul pecah. Ada kepuasan. 2 orang yang kita bela misalnya kayak Bang Komeng, Profesor Delami. Itu udah masuk hitungan kita gitu. Dan kita murni kita membantu, bukannya nggak ada istilah materi. Nggak ada. Itu inisiatif teman-teman sendiri. Mendorong sahabat 2 kandidat itu untuk naik, dan ini mungkin nilai positif ya. Jadi saya juga merasa bangga sebagai dulu ketua saya di Paski dan sekarang menjadi anggota dewan yang siap bertugas. Tapi sih mudah-mudahan nih kalau Bang Komeng ini kepilih benar, ente sebagai ketua Jabar ikut sukses untuk lebih memajukan lagi Amin. Ani mau nyeburin ente juga nanti di tahun depan ya. Jadi DPD juga ya enggak? Tahun depan? 5 tahun ke depan. Kalau tahun depan mau lebaran. Oh iya, 5 tahun ke depan ya. Nah itu. Nanti mau
saking komedinya nih Pak ya. Saking komedinya dia foto begini. Orang kan di jalanan nih spanduknya naruh. Gua depan rumah tuh. Depan rumah. Coba bayangin depan rumah. Depan rumah gua. Depan rumah. Tuh. Biar gak ribet juga ya. Iya. Iya. Enak. Ini rumah-rumah gua nggak perlu izin dong. Ya kan rumah-rumah gua ya. Sampai pagar gua ketutup tuh. Lagi chat lagi. Nah. Tuh. Ya. Kita kirim aja. Ini luar biasa pokoknya. Sampai poster-poster Komeng tuh Ani taruh di mana? Di bengkel. Bengkel siapa? Sarip ya yang di Depok. Jadi ngasih poster ke pelanggan. Tapi pada nelpon, "Bang, Depok aman. Bang, sini aman." Ani laporin. Penuh kalau ya mah penuh. Oh, penuh udah. Makanya ini HP-nya udah Ani jual tuh sekarang. Banyak kan ngomongin Komeng. Tapi kalian sebagai sahabat ini maksud dalam arti kan senang juga dalam arti ikut di dalamnya dari prosesnya istilahnya ya. Dan sekarang Komeng bisa kan jadi nih. Ya intinya sih saya merasa senang, bangga juga. Jadiannya walaupun saya nggak seberapa untuk bergerilya, tapi mendapatkan kepuasan. Saya santai, nyampainnya juga ke teman-teman. Cuman amanatin ke teman-teman tuh santai. Lewat mulut ke mulut, nggak pakai nyebarin apa, kartu nggak ada. Ya pokoknya insya Allah lah, mudah-mudahan ini lancar buat Komeng ya. Mudah-mudahan ini amanah juga. Ya. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat tetap mendukung perjalanan politik Bang Komeng ini biar lebih baik lagi ke depannya. Sebetulnya dia udah cocok. Udah cocok. Udah mantap lah. Jangan lihat dari orangnya memang sering bicara, tapi dia mempunyai pemikiran, pola pikir yang luar biasa. Kita nggak tahu, mungkin nanti teman-teman bakalan tahu lah. Ya siapa tahu nanti kan lagi rapat ya kan ada HP kan di sana ya kan kita nggak tahu ya nggak. Biar ada keseruan. Ya. Politik itu kan nggak selalu serem. Politik juga bisa dibungkus dengan keindahan dan tawa. Politik itu juga jangan digunakan untuk mengejas orang atau mematahkan orang. Tapi politik itu adalah kalimat indah yang ngebangun seseorang menjadi lebih baik lagi ke depan. Oh, luar biasa. Ya kan? Inilah, Oke, ya. Ini omongan dari Bapak Marsidi. Mas, bakar dong. Oh iya. Kayak gitu aja ya. Biasa Sedikit pokoknya. Bang, minta tanggapan nih soal lagi viral mama lagi piknik apa sih? Mama Lagi piknik di dalam mall. Piknik biasa. Yang biasanya kan di luar biasa kan. Ini di dalam mall. Beda tapi gimana gitu kan. Itu kalau kalian sendiri melihatnya seperti apa? Wah. Ya. Nek kita harus milah dulu nih pertanyaannya. Piknik di dalam mall. Memang kan kalau kita ke mall itu sebetulnya piknik sebutnya. Nah ini piknik dalam bentuk Nggak action. masalah sih, kalau menurut Ani itu nggak masalah. Piknik di dalam mall nggak masalah, beda. ya. Yang masalah kalau piknik di dalam air, repot. Kalau dalam Bukan mall mah nggak piknik, masalah. Mandos. Wah, Bukan piknik. Ngapain? Libur. Ya kalau menurut Ani sih sah-sah aja. sah-sah aja sih sebetulnya. Yang penting dia enjoy. Nah lebih tahunya lagi, tanya mamanya kenapa dia Kenapa piknik di mall gitu? ada yang di jalan tol. Ada di jalan tol Di piknik. diri jalan tuh. tol, ya kan? Bunuh diri tuh. Nah, iya di jalan tol di pinggirnya. Itu Mungkin niat dia tuh. punya sensasi sendiri kali ya, pengen dia namanya sekarang kan. Atau kan sekarang ini lagi kondisi segala sesuatu yang aneh kan viral, ya nggak? Mungkin tanpa sengaja mungkin dia mencari viralnya begitu kali di piknik Tapi di mall. sah-sah aja. Tapi sah-sah aja lah. Nah, Yang penting kita selagi itu berpikir hal yang positif aja sama orang yang melakukan apapun, semasih itu sehat buat dirinya, semakin itu bisa menghibur orang lain, ya kan? Kita Ya, ngedukung aja. Intinya nggak mengganggu Itu. stabilitas lingkungan, nggak mengganggu orang lain, terus juga nggak merugikan juga. Emang dagang dia rugi? Ya, siapa? Tadi ngerugikan. Ya, bukan maksudnya merugikan orang lain gitu. Dia nggak dagang, justru dia yang rugi. Tadi itu bilang rugi. Orang lain kan nggak Nih, merugikan. yang ngomongin orang lain apa siapa nih? Ini kita ngomongin RT sebelah kan. Bukan yang piknik. Oh ya, iya, ibu itu namanya Bu Piknik ya. Ya, jadi Piknik tuh artinya objeknya nggak masalah sih, kalau menurut Anda sih nggak masalah. Nggak Yang masalah, penting kan? tidak mengganggu. Gitu. Itu. Kalau mengganggu ya baru masalah. Aman. Gitu. Jadi buat ibu piknik lagi ya di mall yang baru. Kemudian